Kembali lagi di channel Tekonesia. Kali ini kita akan membahas Canon EOS M2 di tahun 2021. Kenapa sih saya kok beli kamera ini? Apa alasannya? Padahal ini kamera lama. Kemudian apakah masih layak sih sebenarnya kamera ini untuk dipakai di tahun 2021 ini? Stay tune. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya kalau suaranya agak sedikit menggema karena studio ini sebenarnya belum jadi. Jadi studio ini dulunya adalah gudang yang saya alih fungsikan sekarang untuk studio YouTube. Dan proses untuk renovasinya, bukan renovasi ya, alih fungsinya belum benar-benar selesai. Tapi karena udah kelamaan saya nggak bikin konten, jadi saya paksain aja, saya putuskan untuk sekarang bikin konten ini di sini meskipun keadaannya masih seperti ini. Jadi harap dimaklumi ya. Oke, lanjut. Oh ya, sebelum kita lanjut ya, buat kamu nih yang baru pertama kali nemu channel Tekonesia ini dan bertanya-tanya, apa sih Tekonesia itu? Channel ini banyak membahas tentang teknologi dan juga multimedia, mulai dari unboxing, review, tutorial, dan juga tips and trick. Jadi jika kamu tertarik nih sama hal-hal tersebut, nggak usah pikir panjang, langsung aja subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Ini bukan review ya, ini hanya sekedar sharing pengalaman tentang saya beli kamera EOS M2, kamera yang sudah lama di tahun 2021 ini. Oke, lanjut ke inti pembahasannya nih. Kenapa sih saya beli Canon EOS M2 ini di tahun 2021 bulan Juli tepatnya ya, Juli 2021. Kenapa saya masih milik Canon EOS M2 ini? Jawabannya simpel aja ya, karena butuh. Jadi biasanya kalau saya bikin konten di channel ini saya pakai Canon EOS 550D yang saya beli sekitar tahun 2011 atau 2012 gitu. Udah lama banget dan kamera itu banyak berjasa buat saya. Saya belajar fotografi, videografi pakai kamera itu. Juga beberapa ngerjakan beberapa project sama teman juga pakai kamera itu. Dan sekarang kameranya sudah lelah. Jadi ya saya harus relakan kamera itu. Dan kalau kamu perhatikan ya dari video-video terakhir di channel ini, saya syuting itu cuman pakai HP. Iya, cuman pakai HP. Apakah itu buruk? Enggak juga. HP-HP sekarang itu kameranya sudah lumayan ya, sudah bagus untuk bikin konten-konten di YouTube, itu sudah cukup. Tetapi HP saya yang kameranya paling lumayan adalah HP yang saya pakai sebagai daily driver saya. Jadi ada dua masalah utama yang mengharuskan saya tetap harus beli kamera. Yang pertama adalah, oke, sekian video kali ini. Like jika kamu anggap video ini menarik, dislike jika kamu anggap video ini sampah. Apa sih? Ya, seperti itu tadi contohnya. Nggak enak banget ya, lagi enak syuting, kemudian ada panggilan masuk. Buat kamu para konten kreator pasti tahu nih, sebelum kita syuting itu biasanya kita kan ngumpulin moodnya dulu ya, biar moodnya pas, syuting jadi enak. Nah, sudah moodnya pas ini, kita langsung syuting, dan tengah-tengah kita syuting ternyata ada panggilan masuk seperti itu tadi. Ya, percayalah, itu akan menghilangkan mood kalian lagi. Jadi, ya, paling enggak, kalau memang mau syuting pakai HP, usahakan jangan HP yang kalian gunakan sebagai daily driver ya. Kemudian masalah yang kedua adalah storage. Karena HP ini adalah HP yang saya gunakan sebagai daily driver. Otomatis sosial media saya, WhatsApp saya juga ada di sini. Yang dimana itu banyak grupnya yang sharing-sharing video atau gambar-gambar yang nggak penting. Ya, itu jelas cepet sekali akan membuat memori kalian habis. Pada waktu mau syuting nih, memorinya nggak cukup. Oke, lanjut sekarang ke kameranya. Itu tadi intermezzo ya. Jadi sebenarnya incaran saya itu adalah Canon EOS M3 ya, karena dia layarnya sudah bisa di flip. Cuman karena budgetnya belum sampai, jadi saya pakai Canon EOS M2 aja. Saya dapat kamera ini di harga 2 jutaan aja ya. Dalam kondisi yang masih cukup mulus, cukup bagus, lengkap juga.
dapat flash eksternal karena kamera ini nggak ada flash internalnya ya. Jadi di paket penjualannya memang dikasih flash eksternal, walaupun sebenarnya nggak butuh-butuh amat ya, karena saya beli kamera ini mainly hanya untuk bikin video YouTube, jadi mungkin flashnya akan bakal jarang kepake juga. Untuk fitur videonya ini sudah support perekaman di 1080p, maksimalnya di 30 fps. Jadi buat kamu yang seneng bikin slow-mo, kamera ini nggak cocok ya buat kamu. Tapi mungkin kamu bisa bikin slow-mo di 720p. Sedangkan saya nggak, sementara ini belum butuh. Yang penting dia sudah support 30 fps nggak masalah. Saya kebanyakan pakainya juga 24 fps saja. Kemudian yang paling penting nih, ini kamera ini sudah support mic eksternal ya, ada jack input mic-nya di sini. Itu yang paling penting untuk saya. Kemudian ini juga sudah ada HDMI out-nya. Ya kebanyakan kamera sekarang sudah ada HDMI out-nya ya. Tapi nggak apa-apa, perlu saya sebutkan juga karena itu kebutuhan saya. Karena pada saat syuting saya perlu untuk memonitor gimana framingnya, gimana fokus atau enggaknya. Itu biasanya saya pakai external monitor. Dan karena saya sering melakukan itu, jadi pada saat syuting dengan HP, saya beberapa kali syuting pakai kamera depan karena enak, kita bisa monitor juga, kita bisa lihat gimana sih framingnya, ini fokusnya lepas atau enggak. Tapi kalau pakai kamera belakang agak kesusahan karena pasti layarnya akan membelakangi kalian ya. Oke, cukup ya, nggak perlu saya jelaskan apa aja sih yang ada di dalam paket penjualannya, yang nggak perlu ya. Langsung aja kita mau ganti sekarang dari kamera HP ini, kita pakai Canon EOS M2 ini. Oke, sekarang saya sudah ganti. Ini saya syuting pakai Canon EOS M2 menggantikan HP yang tadi. Di settingan yang masih sama, tetap sama dengan HP yang tadi. Jadi ISO, shutter speed dan lain-lain tetap sama. Kecuali bukaan diafragmanya ya. HP itu tadi bisa sampai 1,7. Sedangkan ini di f3,5. Kalian bisa lihat perbedaannya, kalian bisa nilai sendiri. Mungkin yang langsung kentara itu focal length-nya ya, yang tadi lebih wide. Nah, jadi itu ya, sedikit sharing dari saya gimana sih rasanya menggunakan EOS M2 di tahun 2021 ini. Dan bisa juga kalian buat perbandingan untuk kalian para konten kreator ini, syuting pakai HP sama syuting pakai kamera itu seperti apa. Kalau menurut saya ya, dengan HP saya Oppo K3 ya ini, kalau menurut saya masih oke-oke aja ya syuting pakai HP kalau dibandingkan dengan kamera mirrorless ya di sini Canon EOS M2 ini. Akan tetapi hasilnya akan terlihat jauh berbeda kalau kita tidak menggunakan lensa kit. Kalau kita sudah upgrade kamera kita menggunakan lensa yang jauh lebih baik, otomatis hasilnya akan jauh lebih baik daripada kalian syuting menggunakan HP. Kemudian yang kedua, audio di kamera itu jauh lebih bersih, jadi saya nggak terlalu banyak memakan waktu untuk post production nanti untuk membersihkan audionya. Kalau pakai kamera itu audionya lebih bersih. Mungkin ada beberapa tipe HP yang audionya itu sudah bersih ya. Setahu saya sih iPhone itu bagus, audionya cukup bersih dibandingkan HP-HP yang lain. Oke, sekian video kali ini. Like jika kamu anggap video ini menarik, dislike jika kamu anggap video ini sampah, dan juga share jika kamu care. This is Tekonesia. Stay brainy because science is freak.